Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan korelasi Pearson, yaitu mencari suatu hubungan antara dua variabel atau bisa lebih, itu variabel terikat dan bebas. Nah, kemarin saya menggunakan data yaitu suatu universitas saja, yang mana data itu hanya data sederhana saja. Sedangkan kali ini saya masih membahas korelasi Pearson tetapi menggunakan data yang berbeda. Di mana data yang saya gunakan ini saya ambil dari Google. Ini yaitu data skor pretest dan posttest kelas kontrol, khususnya kelas 8F SMP Negeri 1 Banguntapan. Nah, di sini terdapat skor pretest dan posttestnya terhadap kelas kontrol tersebut. Nah, data inilah yang akan kita cari nantinya hubungan kedua data tersebut, atau nama lainnya yaitu adalah korelasi Pearson. Karena korelasi Pearson itu digunakan untuk mencari tingkat hubungan dari dua variabel. Nah, untuk itu sama seperti sebelumnya, saya masih menggunakan yaitu Excel untuk memproses data-data tersebut agar lebih mudah untuk dicarinya. Nah, kita langsung saja menuju Excel-nya. Saya sudah salinkan data-data yang di lampiran PDF ini ke Excel saya. Nah, jadi ada ini subjeknya di sini sampai data ke 29. Nah, tentu bagi yang telah melihat video saya pada sebelumnya, itu cukup mudah untuk mencari korelasi Pearson itu, di mana rumusnya yang bagi yang sudah lupa yaitu saya sudah tulis lagi di sini, yaitu RXY sama dengan sigma XY per N kurang 1 SX dikali SY. Nah, bagi yang lupa silakan cek video saya sebelumnya, di mana RXY ini koefisien dari korelasi Pearson itu sendiri, sedangkan sigma XY itu penjumlahan dari perkalian X dan Y. X dan Y itu sendiri berbeda dengan X dan Y ini. X yang Y ini itu mewakilkan pretest dan posttest saja, sehingga dia X besar dan Y besar. Sedangkan X kecil dan Y kecil yang dimaksud di rumus itu adalah jarak nantinya dari data X ini dengan rata-rata dari keseluruhan data X. Begitu pula dengan Y. Nah, sedangkan N itu seperti biasa banyaknya data atau sampel, dan SX itu adalah simpangan baku atau standar deviasi dari yang X, dan SY begitu pula simpangan baku dari yang post test. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung saja kita cari dari data kontrol 8F SMP Negeri 1 Banguntapan ini, kita cari korelasinya. Seperti biasa, jumlah itu rumusnya sum. Nah, kita pencet tab, jangan enter ya, tab. Baru kita drag data X-nya sampai ke sini, baru kita pencet enter. Nah, jumlahnya yaitu 905. Sedangkan rata-ratanya itu seperti biasa average, atau lebih mudahnya average kalau kata orang, biar mudah untuk dihafal dan diingat. Nah, 31,20689655. Simpang baku, ingat saja simpang baku itu namanya standar deviasi, nama lainnya bagi standar deviasi. Standar deviasi. Nah, baru kita drag lagi. Nah, enter. Nah, kita lakukan juga ke hal yang sama terhadap nilai post testnya atau data post testnya. Kita cari juga jumlah data dari X tersebut, Y tersebut. Nah, ingat seperti biasa kalian juga bisa tinggal tekan kontrol ke kanan sini. Nah, itu akan menghasilkan hal yang sama saja. Kita klik 2 kali. Nah, average dari C7 sampai C35. Nah, sama kan? Itu 32,379. Nah, kita coba ya cara manual. Itu cara cepat dan itu. Kalau cara manualnya
karena di Excel sudah bisa program sendiri, tidak perlu. Nah, samakan 32,379. Simpang baku kita cari juga. Nih. Nah, dapat. Nah, jika kalian tonton video sebelumnya, data yang saya gunakan ini, yang kali ini lebih kecil. Nah, simpang bakunya. Kalau yang kemarin hampir puluhan, apakah nanti ini terpengaruh terhadap tingkat hubungannya? Kita lihat saja. Nah, untuk X, ingat teman-teman semuanya, bahwa X ini jarak. Jadi jarak dari X terhadap rata-rata dari data X tersebut. Jadi sama dengan jadi data X dikurang dengan simpangan dikurang dengan rata-rata. Nah, kita pencet enter. Nah, bagi yang ingat video sebelumnya, bagi yang belum nonton, bahwa jika kita kurangkan, kalau di drag seperti ini, maka hasilnya akan berbeda. Malah yang dikurangkannya yang ke bawah sini. Untuk itu kita menambahkan simbol dolar. Lagi-lagi ingat teman-teman, ini sangat penting dalam mencari pengurangan terhadap variabel yang tetap pengurangnya rata-rata. Itu kalian harus tambahkan simbol dolar di depan B dan di belakang B, atau di depan variabel yang ini nih, yang mau dikurangkan. Baru kalian mencet enter. Nah, baru bisa di drag ke bawah agar data pengurangnya itu tidak berubah. Nah, nampak perbedaannya sama yang tadi. Yang tadi malah 32 dikurang sama yang bawah sini. Jadi sangat beresiko sekali jika kita mendrag tanpa mengasih simbol dolar. Nah, sedangkan yang Y itu sama, kalian bisa drag di sini. Nah, maka yang keluar ini. Tapi ingat, malah yang di sini itu. Jadi jangan sesekali coba-coba untuk mendrag itu, karena kita telah pakai simbol dolar, jadi otomatis langsung ke sini saja. Maka itu kita harus bikin manual. Ini awalnya saja yang harus kita bikin manual, dikurang sama yang ini. Nah, baru dikasih simbol dolar. Nah, setelah kasih simbol dolar, barulah kita bisa mendragnya. Nah, kita bisa lihat di sini data yang Y 33 C7 dikurang sama dengan 32,37. Nah, berarti ini sudah betul. Yang ini, nah, jadi ingat itu teman-teman, harus dicek dulu biar tidak terjadi kesalahan nantinya. Sedangkan X, Y itu perkalian dari data X dan Y. Itu gampang saja ya, nggak usah dipermasalahkan. Tinggal kalikan saja, cek enter. Nah, baru tarik ke bawah. Ingat, tahan kontrol ya untuk yang drag seperti ini, sehingga nih ada plus seperti ini, 2 kali plusnya. Nah, nih plus. Nah, itu bisa lihat kan. Nah, itu. Jadi kalau udah muncul nilai plus gitu, baru boleh ditarik. Nah, oke. Nah, baru kita cek nih, coba. Nah, oke, aman berarti ya. Nah, sedangkan rumus korelasi persen sendiri itu adalah sigma XY, berarti perjumlahan dari data X ini. Jadi seperti biasa kita sum dulu datanya. Nah, dapatlah 4,5724138. Nah, baru kita masukkan rumus korelasi persen, dimana sama dengan, nah, sigma XY telah kita dapatkan tadi ini, dibagi dalam kurung N kurang 1, datanya berapa? Ini dibagi datanya 29 kurang 1 berarti 28. Nah, ingat jangan langsung ditutup kurung karena ini
tutup kurung, jadi kalian mikir langsung tutup kurung ini, jangan sekali coba-coba karena nanti maknanya berbeda. Kalian jangan tutup kurung dulu, nanti kita coba ya mana kelihatan berbedanya. Ini berarti dikali dengan simpangan baku yang X dikali dengan simpangan baku yang Y. Nah, baru tutup kurung. Nah, hasilnya 0,255 ini ya. Kita besarkan dulu biar tahu. Nah, coba kita di sini kita kita tutup kurung. Masih 28. Nah, dikali ini dikali lagi ini. Nah, malah hasilnya 10,45 karena komputer menafsirkannya berbeda. Nah, itu jangan, karena ini satu paket jadi harus dikurung. Nah, kita dapat hasil korelasi pesennya 0,255. Ini membuktikan bahwa interval koefisien pada kedua variabel post-test dan pretest terhadap kelas kontrol ini hubungannya itu yaitu 0,20 sampai 0,399. Itu artinya sangat rendah. Jadi kelas kontrol terhadap post-test dan pretestnya itu hubungannya itu rendah. Berbeda pada video saya yang sebelumnya itu nilainya hampir 0,9. Jadi itu sangat kuat. Jadi karena kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sedangkan ini 3. Nah, ini simpang bakunya 2, padahal video sebelumnya itu hampir ini puluhan. Jadi terlihat perbedaannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, korelasi persen itu memiliki rumus tersendiri di Excel. Kalian cukup mengetikkan persen. Nah, persen yang ini. Nah, array 1 berarti data yang ke-1. Nah, data yang ke-1. Nah, dipisahkan dengan titik koma atau yang lainnya koma, tergantung pada komputer kalian. Titik koma, baru kita masukkan array yang kedua. Nah, itu cara cepat dari korelasi persen sendiri. Enter. Nah, terlihat di sini hasilnya sama, 0,25128578. Nah, jadi korelasi persen terhadap data skor kelas kontrol khususnya kelas 8F SMP Negeri 1 Banguntapan itu memiliki tingkat hubungan yang rendah karena intervalnya terletak di 0,20 sampai 0,399. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai masih korelasi persen, tetapi dengan data yang kita cari di sumber di Google. Kalian bisa juga mencari data-data tersebut. Misalnya kalian ingin mencari tingkat hubungan yang karena sekarang lagi pandemik, kalian mau cari tingkat hubungan antara yang sembuh dan yang meninggal di daerah kalian. Nah, kalian bisa cari, pasti setiap daerah itu mempunyai website tersendiri terhadap COVID. Nah, kalian bisa ambil datanya di situ. Kalian lihat mungkin setiap kabupaten kalian bisa masukkan di sini atau setiap kecamatan dari daerah kalian. Nah, kalian masukkan yang sembuhnya berapa, yang meninggalnya berapa, lalu kalian cari tingkat hubungan antara kedua itu. Nah, sekian tadi pembahasan saya mengenai korelasi persen. Silakan tonton video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.